Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita melanjutkan kembali materi pada kesempatan kuliah hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan model sosial dalam pengembangan masyarakat. Nah, dapat kita pahami bahwa ternyata kita sebagai manusia itu hidup senantiasa bersama-sama satu dengan yang lain dalam berkelompok masyarakat di tingkat RT, PKK, di tingkat kelompok satuan yang terkecil yang lainnya. Itu kita menjumpai ada kelompok masyarakat yang memang sangat bagus, solid, namun ada juga yang seringkali kurang, nggak kompak, bahkan acuh tak acuh dalam kehidupannya satu dengan yang lainnya. Nah, ternyata suksesnya suatu pembangunan tidak semata tergantung dari adanya dana atau program dari pemerintah saja. Seperti yang sering kemukakan bahwa pembangunan yang paling penting adalah adanya program dari pemerintah. Termasuk dalam hal ini adalah adanya terkait dengan modal uang, kemudian ada modal politik seperti kedekatan dengan pimpinan, kedekatan dengan orang dinas dan sebagainya. Bahkan ada beberapa modal penting yang ternyata itu juga sangat ikut menentukan yang akan kita bahas kali ini. Selain misalkan ada modal budaya, ada modal ekonomi. Pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar terkait dengan modal sosial atau sosial kapital. Nah, apa itu sosial kapital? Fukuyama tahun 2002 menyebutkan bahwa modal sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian nilai dan juga norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota satu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara mereka. Nah, modal sosial itu merupakan kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam suatu masyarakat atau di bagian-bagian tertentu darinya. Nah, ternyata selain modal ekonomi, sosial budaya, modal ekonomi, politik, dan modal-modal yang lain, ternyata modal sosial juga kalau kita lihat dari definisi ini menunjukkan adanya peran penting dalam suatu proses pengembangan masyarakat, ya. Karena kalaupun ada uang, ada politik mendukung, kebijakan mendukung, tetapi masyarakat sebagai aktor atau penggerak dari pengembangan masyarakat itu sendiri, ya mereka nggak rukun, mereka cekcok dan sebagainya, malah berkonflik, ya pembangunan sama saja tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, apa saja kemudian dimensi dari modal sosial? Yang pertama adalah tentang bagaimana kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Dan dimensi ini juga bisa diartikan sebagai kerjasama yang diwarnai oleh suatu pola interrelasi, imbal balik dan saling menguntungkan, serta dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan juga nilai sosial yang positif dan juga kuat. Ya, ini dari definisi Hasbullah 2006. Nah, kemudian ada beberapa tipe modal sosial. Putnam itu mengatakan bahwa modal sosial ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe yang mengikat atau bonding. Yang kedua tipe yang menjembatani atau bridging. Berbeda dengan Putnam, Woolcock mendefinisikan tipe modal sosial itu ada tiga. Dua dari Putnam ditambah satu tipe modal sosial yang lain. Yang pertama adalah social bonding, yaitu adanya ikatan yang kuat, adanya perekat sosial dalam suatu sistem pemasyarakatan, misalnya kekerabatan. Ya, dalam hal ini hubungan kekeluargaan itu sangat erat dan itu menjadi kekuatan untuk mengikat satu dengan yang lain. Misalkan ketika ada keluarga yang hajatan atau tetangga, itu ada keterikatan yang kemudian mendukung masyarakat untuk misalkan gerakan nyumbang dan sebagainya. Nah, yang kedua itu social bridging atau sebagai jembatan sosial, di mana ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam perbedaan karakteristik di dalam kelompoknya. Nah, ini bisa muncul karena adanya berbagai macam kelemahan yang ada di sekitarnya, sehingga akan memberikan pilihan untuk membangun suatu kekuatan yang baru untuk mengatasi kelemahan tersebut. Misalkan adanya kelompok tertentu yang berbeda karakteristik, yang mereka memang tipikalnya senang mengkritik tapi tidak memberikan solusi, ya mungkin ada tipikal lain yang kemudian membackup kekurangan-kekurangan yang ada pada kelompok tersebut. Nah, yang ketiga yang membedakan dengan Putnam yaitu adalah adanya social linking, yaitu hubungan sosial yang dikarakteristikkan dengan adanya hubungan di antara beberapa jenjang sosial yang muncul dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada di masyarakat. Ya, jadi adanya pembedaan-pembedaan atau adanya stratifikasi sosial itu tidak bisa dipungkiri
namun tetap ada di antara kelas-kelas tersebut ada hubungan baik yang kemudian memunculkan satu kekuatan modal sosial. Adanya subsidi itu bisa menjadi salah satu contoh ketika yang miskin kurang, yang kaya berlebih, saling melengkapi, saling mensupport. Nah, ternyata ada beberapa unsur dari pembentuk modal sosial. Yang pertama adalah reciprocity atau saling tukar kebaikan antara individu atau kelompok. Jadi itu modal banget karena saling antar individu saling melengkapi, saling rukun, saling tolong menolong. Tetangga nggak punya korek, pinjem, minta, nggak usah beli ke warung gitu ya. Tetangga nggak punya makanan bisa minta, atau kadang-kadang kalau kita berlebih habis hajatan gitu ya, ada budaya dari kita yang kemudian ngantar makanan seperti itu, sehingga muncul istilah pagar mangkok lebih kuat dibandingkan dengan pagar tembok seperti itu. Yang kedua adalah trust atau kepercayaan, sikap saling mempercayai di antara masyarakat agar bersatu. Ini penting banget juga, modal sosial juga. Kita tahu bahwa dalam satu hubungan ketika tidak saling percaya, hubungan itu akan berakhir. Sama juga di masyarakat harus ada saling kepercayaan juga. Yang ketiga adanya norma sosial, yaitu sebagai kumpulan aturan yang harus ditaati dan mengatur keteraturan di masyarakat. Yang selanjutnya adalah nilai, yang merupakan ide turun-temurun yang dianggap benar dan penting. Ada nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai kemudian religi yang memang harus dipertahankan karena sangat penting untuk menjaga kerukunan, menjaga kondusivitas. Yang selanjutnya adalah tindakan yang proaktif, yaitu keinginan terlibat dalam kegiatan masyarakat. Ya, jadi ketika ada suatu kegiatan, ya tidak hanya absen saja, meskipun berhalangan, paling tidak menghadirkan suatu kontribusi dalam bentuk yang lain. Fisik nggak datang, minimal snack atau makanan bisa dihidangkan. Nah, yang terakhir adalah bentuknya partisipasi, di mana ini merupakan kemampuan untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial. Ya, tanpa adanya partisipasi, masyarakat juga tidak akan bisa bergerak. Ya, wujud dari partisipasi merupakan wujud dari tindakan proaktif, tidak hanya aktif membantu, aktif tapi juga terlibat dalam berbagai macam kegiatan, baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk sampai dengan tahap yang terakhir, yaitu tahap menikmati hasil. Ya, menikmati hasil juga satu tahap yang mereka harus diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati bareng-bareng. Nah, mengingat pentingnya modal sosial ini, tentu satu hal yang penting ya ketika kita berteman dengan orang lain. Kalau orang lain itu tidak saling percaya, kemudian tidak ada kepercayaan, tidak ada hubungan, aturan hubungan, kemudian tidak ada tukar kebaikan seperti itu, ya bisa saja kemudian hubungan itu tidak bisa langgeng. Bagaimana kemudian menumbuhkan modal sosial? Ya, kita lihat dulu sumbernya. Sumber dari modal sosial itu bisa berupa dari kekuatan individu sebagai penyusun dari kelompok itu sendiri. Kemudian dua adalah komunitas yang bisa berisi dari norma informal maupun social network atau jaringannya. Kemudian masyarakat sendiri yang punya kekuatan hukum, baik hukum formal maupun hukum informal. Nah, dari sumber ini kemudian berjalan satu proses yang dinamakan mekanisme, yaitu berjalannya dengan cara kepercayaan individu terhadap organisasi, kemudian adanya komunikasi yang intens, tidak salah paham, kemudian saling menguatkan, adanya channel komunikasi, adanya pemahaman individu terhadap suatu pesan-pesan di masyarakat, termasuk juga pemahaman kolektif terhadap isi pesan. Tidak hanya pemahaman individual saja, tapi juga pemahaman yang sama atau mayoritas dari kelompok masyarakat tersebut. Nah, harapannya dari modal sosial ini akan dihasilkan suatu efek. Yang pertama adalah keuntungan tentunya bagi individu terlibat dalam suatu kegiatan masyarakat, terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat, menghadirkan suatu perasaan bangga. Kemudian perasaan diterima oleh komunitas, kita menjadi bagian dari komunitas tersebut, bagian dari institusi tersebut. Kemudian tentu tumbuhnya kelembagaan, tumbuh kembangnya sosial kapital individu. Seperti tentunya dalam hal ini adalah kepercayaan. Ketika perusahaan bagus, ketika pimpinan bagus dan kita percaya, tentu ketika ada isu-isu negatif maupun ini kita bisa ikut tidak percaya dengan mudahnya. Dan sebaliknya ketika pimpinan misalkan atau kelompok itu kita percayai, maka dengan sendirinya kita punya kekuatan atau trust untuk ikut berkontribusi memajukan masyarakat atau mendukung tokoh atau pemimpin tersebut. Nah, sebaliknya bagi keuntungannya bagi organisasi, tentu semakin cepat tercapainya ke arah tujuan karena kendala-kendala konflik, kemudian kendala dalam hal pengembangan masyarakat itu bisa dilalui, tidak ada. Kemudian adanya fasilitasi, kolaborasi, koordinasi dan juga cost reduction dan juga social support.
masyarakat yang tidak punya kemampuan menyumbang secara ekonomi, mereka menyumbang ide, menyumbang tenaga, gotong royong, itu satu modal yang luar biasa, ya. Kolaborasi, kemudian koordinasi dengan baik gitu ya, nggak miskom, akhirnya lancar, itu satu modal sosial juga. Kemudian cost reduction atau penghematan biaya karena masyarakat rukun, eh, kerja bakti, nggak perlu nyeneki dan sebagainya, akhirnya bisa hemat biaya. Eh, Tidak perlu pesan-pesan, tidak perlu apa namanya, eh, keluar biaya-biaya tambahan yang lain, biaya termasuk biaya untuk eh, ganti rugi dan sebagainya. Justru siapa tahu masyarakat ketika nggak perlu dikasih ganti rugi, tapi justru mereka sebaliknya menyumbangkan atau mengikhlaskan misalkan tanah atau kontribusinya yang lain tersebut. Dan tentunya adalah social support, ya ini salah satu bentuk legal juga. Makanya kenapa dalam pemilu itu tingkat partisipasi itu penting, karena tingkat partisipasi dengan sendirinya juga menggambarkan bagaimana legalitas, berapa banyak orang yang kemudian percaya kepada pemimpin atau kepada institusi yang sudah terpilih atau terbentuk tersebut. Nah, dari sinilah kemudian kita menyadari betul bahwa modal sosial tidak bisa dianggap remeh. Orang boleh nggak punya modal ekonomi, mungkin secara politik mereka juga tidak punya kedekatan dengan pimpinan, tetapi ketika adanya modal sosial, secara individu maupun kelompok, bisa saja kemudian memunculkan adanya modal ekonomi, memunculkan adanya jaringan yang dimiliki oleh individu-individu tersebut. Nah, semoga yang singkat ini bermanfaat, dan kita lanjutkan lagi di pertemuan atau materi yang selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.